Ya silahkan nyalakan dulu mikrofonnya semuanya. Nanti ketika salam langsung jawab, terdengar suaranya. Yo, Mbak Farah, Mas Arfaro, jadi kamu ya biar mereka semua tahu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita belajar, kita mulai dulu dengan berdoa. Sikap berdoa. Doa belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya. Sudah berdoa. Yang akan kita pelajari nanti jadi ilmu yang bermanfaat. Coba kalian buka. Kita akan belajar tentang kandungan gizi pada makanan. Kira-kira apa saja ya? Nah, ini yang pertama adalah karbohidrat. Nah, ini sering sekali kita makan ya. Halaman berapa tuh, Pak? Nasi. Ini halaman 64. Nasi, beras, kentang, jagung, singkong itu masuk ke karbohidrat. Apa gunanya karbohidrat? Karbohidrat gunanya atau fungsinya sebagai sumber energi. Nah, sebagai pembentuk senyawa organik. Apa itu ya? Akan dipelajari tentang senyawa itu di kelas atas. Yang penting kita tahu dulu ada karbohidrat sebagai energi. Contoh karbohidratnya itu ada dari beras, nasi, kentang, jagung, sagu itu masuk juga, kemudian singkong masuk juga. Nah, berikutnya protein. Lihat. Protein itu terkandung di dalam hewan dan tumbuhan. Kalau yang karbohidrat tadi tumbuhan biasanya. Nah, protein karena ada dari hewan ada dua, yang dari hewan itu disebut dengan protein hewani. Kemudian yang dari tumbuhan protein nabati. Nah, contohnya dari protein kacang-kacangan ya, dibuat jadi tempe. Nah, tempe itu protein. Siapa yang sering makan tempe? Ya. Apa gunanya protein? Gunanya protein ya mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Satu. Terus mengatur keseimbangan cairan dalam jaringan. Dua. Bahan baku pembuatan enzim, hormon, antibodi, dan hemoglobin. Nah, di pencernaan dibahas tentang protein yang ada di pencernaan itu diubah jadi
Ada asam amino ya. Ada pepsin, pepton begitu. Nah, kita bahas berikutnya di pembelajarannya. Sekarang masuk lagi kandungan gizi yang lain. Ada lemak itu bisa larut di dalam vitamin A, D, E, dan K. Disingkat dan adik. Vitamin K. Ya kan? Kemudian ada cadangan penyimpanan tenaga. Jadi kalau lemaknya kebanyakan itu nanti akan tersimpan di bagian lapis-lapis kulit kita ya. Jadi kita bisa duduk ini. Nah, sama dengan yang protein tadi, lemak juga bisa berasal dari hewan, juga berasal dari tumbuhan. Lemak dari hewan disebut dengan lemak hewani. Dari tumbuhan dengan lemak nabati. Contohnya kelas minyak ikan, daging, susu, tak jelas itu dari berikutnya vitamin ada banyak, vitamin A, D, E, K. Vitamin F, G. Yo. Nah, vitamin itu apa perannya? Vitamin berperan dalam pertumbuhan dan pembentukan sel. Ini ada vitamin A, vitamin B, vitamin C. Kalau vitamin A itu mencegah penyakit rabun senja, meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin B mencegah penyakit beri-beri. Vitamin C menjaga ketahanan tubuh, menurunkan kadar kolesterol. Pak, ya. Gimana, Pak? Apa? Sakit beri-beri. Penyakit beri-beri. Beri-beri. Itu kalau kulitmu itu ditekan, kan ada dekoknya tuh. Itu kalau dilepas itu nggak kembali lagi itu. Kembalinya lama. Kalau squishy. Ya, kalau langsung kembali. Coba kulit itu kalau mau pencet gitu, kembali lagi enggak lah. Kalau nggak kembali lagi lah itu ya. Terus vitamin A itu dari apa sumbernya? Oke, Ini umumnya ngono lah. Iya, Pak. Masih, Mas. Hati, wortel, minyak ikan itu vitamin A ya. Berikutnya kacang hijau, ragi, kulit, beras. Berasnya pada pekatulnya. Terus vitamin bro sariawan itu bisa diperbanyak konsumsi buah yang ada vitamin C. Oke, kuningnya ya, kuning telurnya. Tapi bisa juga dengan berjemur di pagi hari atau matahari karena itu akan membantu proses ini dalam tubuh itu nanti akan jadi vitamin C. Berikutnya vitamin E, peran penting dalam sistem reproduksi, kanker paru-paru, bisa juga untuk kesehatan kulit. Nah, dari apa vitamin E itu? Dari biji-bijian, telur, mentega.
Berikutnya vitamin K. Dan dapat mencegah keguguran. Diperbanyak makan vitamin K itu nanti pemumpan darah itu ketika luka kan ngalir terus tuh. Kalau kekurangan vitamin K itu darahnya nggak berhenti. Nah, makanya vitamin K itu sangat penting juga ya. Dari mana ini vitamin K? Dari sayur, bayam, brokoli, kubis, kangkung. Ya. Bukan nggak ada ya. Jadi cobalah. Nah, bagi zat pembangun karena dapat mempengaruhi pembentukan rangka dan semua jaringan lemak. Ada garam dapur, ikan, susu. Kalau garam dapur mineralnya mineral apa? Mineral yodium, ya. Kalau kekurangan radium bisa jadi itu penyakit di leher itu besar, gondok namanya kekurangan yodium. Kalau susu itu kandungannya mineralnya kalsiumnya bisa memperkuat tulang. Berikutnya air itu juga sangat penting bagi tubuh. Makanya dalam keseharian kita paling tidak 8 gelas air putih yang kita minum ya. Ini kalau minum susu, Pak. Apa namanya? Minum air kemasan. Ya. Biasanya kalau air kemasan begini ini kan 600 ml ya. Berarti paling tidak minimal 2 botol ini kan ya, air putih. Silakan minum dulu. Minum susu, Pak. Ya. Oke. Habis ini ya, itu tentang kandungan gizi yang ada di dalam makanan yang kita bahas kemarin tentang menu sarapannya. Kita lanjutkan, hari ini kita masuk ke sumber daya alam. Sama sumber daya alam kertas dan sumber daya alam. Ini kemarin sudah kalian baca kan? Sudah belum? Halaman 93. Berapa itu 90 sudah ya. Kemarin yang PKN sama Sumber daya alam kertas. Sekarangnya itu Ini dulu sudah kita bahas video pembentukan kertas ya. Kita lihat saja. Ya. Halaman 73. Hai. Sudah. Kalian yang belum perhatikan sama kemarin lihat video, ada bahan baku kertas itu apa? Kayunya dari bubur kayu. Kita lihat dulu. Yang sering kita gunakan kertas, kain, kayak bahan baku kertas adalah kayu, sedangkan bahan baku kain adalah serat kapas. Lihat yang bahan kertas yang digunakan adalah kayu pohon pinus dan pohon mara. Proses pembuatannya di video tebang jadi batangan, kemudian kayu didiamkan menjaga kelembapannya. Kayu yang sudah lama didiamkan dikupas kulitnya lalu dipotong-potong jadi ukuran kecil. Kayu dirajang sampai menjadi serpih, kemudian dimasukkan dalam tangki besar.
Serat-serat dibuat menjadi bubur dengan campur air. Bubur kayu dari serat yang sudah diaduk dicampur dengan bahan kimia. Bentangkan bubur kertas tersebut di atas sebuah ayakan. Jemur bubur kertas tersebut di bawah sinar matahari. Setelah kering, lembar kertas dapat diangkat. Nah, gambarnya ini gambarnya pembuatan kertasnya. Sudah ada di kalian di halaman 24. Nah, ini kayu ya. Gambarnya kayak bambu. Kayu dipotong, kemudian dihaluskan nih. Yang keempat, campur dengan air jadi bubur kayu, kemudian dimasukkan ke dalam ini diayak ya. Keringkan, setelah jadi, nah diangkat. Jadi, nah, gitu ya. Ini ada gambar pabrik kertas ya. Ini coba dan buku atau kelompok. Ya rumahnya gampang banget. Sudah habis ya, buat bayar sampah ya, kasihan ya. Ini gimana? Ya, saya jawab. Siapa yang mau menjawab? Untuk kegiatan sehari-hari. Kerajinan. Kerajinan, apalagi? Menggambar. Mengerjakan Tugas. mengerjakan tugas ya. Terus Lihat kertas apa? apalagi ya kira-kira? Oh, nggak ada. Sudah untuk mengerjakan tugas. Apalagi? Aduh, nggak ada yang jawab lagi. Yuk kita tulis saja bersama-sama. Kalau untuk tugas untuk lain-lain berarti sebagai apa? Yuk coba kita tuliskan. Cek. Oke, siap. Oke. Alat. Putih. Satu. Kelihatan nggak? Kan. Siapa? Siapa yang pernah beli makanan bungkusan? Ayamnya. Ayam. Kalau blok makanan itu juga kan dari kertas kan? Kandelia. Kertas kardus itu dari kertas juga loh.
Ya kan? Stok makanan. Terus apa lagi? Oke. Kalau koran itu plastik apa kertas? Plastik. Kertas. Koran gimana? Nah, ya Kan? Media cetak ya. Kan buku tulis koran lain ya. Contohnya tak apa? Koran, majalah, buku bacaan ya. Yang ngantar barang itu bungkus. Bahan media. Karya seni tadi apa tadi? Karya seni. Oh, ya, kan seni melipat pakai kertas ya. Apa lagi? Biasanya sebagai itu ya wadah produk-produk elektronik pakai kertas kardus ya. Kertas juga itu. Barang kayak kartusan, Mbak. Iya. Dosbox produk elektronik boleh. Boleh begitu ya. Apa itu, Roh? Apa? Baca lagi bacaan. Yang nomor 5. Nomor 5, dosbox. Hai. Box itu aja, box lah. Nanti ya box, kardus saja ya. Kardus. Produk. Ya, saya kebacut, Pak. Gak apa-apa. Hapuslah, Pak. Kan pakai pensil toh. Aku pakai pulpen. Sudah belum? Makanya username bunda diganti. Aku diganti username. Saya, Pak. Sudah ya? Iya. Roro, hapusan kardus itu nomor 5 bukan dosbox. Ayo, nak. Hapus
Itu aja. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bukunya. Kita lihat bukunya. Halaman 75 ya. Temannya mendapatkan tugas dari gurunya membuat kolase gambar hewan. Mereka harus menemani Nisa berganti-ganti kertas yang baru sehingga banyak kertas yang tidak terpakai. Nah, gimana menurut pendapat kalian tentang si teman Nisa? Apa kita penggunaan kertas? Apa yang seharusnya dilakukan teman Nisa untuk menghemat kertas? Yo. Teman Nisa. Coba yuk dijawab. Nah, seharusnya Yo, jawab. Siapa yang mau jawab? Bagaimana menurut pendapat kalian tentang sikap teman Nisa? Sikap teman Nisa baik nggak? Sangat baik. Tidak menghemat kertas. Yo, sikap teman Nisa baik nggak? Baik. Baik. Tidak bagus. Oke, berarti pendapatnya sikap Sikap teman Nisa bagus sekali itu. Aduh, tidak baik. Kita harus menghemat penggunaan kertas. Coba mengapa? Kita harus hemat kertas kenapa? Udah kok. Pokoknya nggak ada yang gundul. Untuk menjaga kelestarian alam juga ya. Tapi Pak. Menghemat penggunaan kertas agar kertas tidak habis. Boleh aja, boleh. Apalagi agar tidak banyak sampah. Yo. Agar tidak habis. Agar hutan tidak gundul. Boleh. Sampai terhubung hutan loh, sekali. Kita baca dulu ayat 11. Agar hutan tidak seperti terus baru dimulai. Diam. Ya, akan dituliskan apa nomor 2? Hai. Sesep. Johnny yes papa. Johnny yes papa itu. Siapa tadi? Papa. Eating sugar no papa. No papa. Apa nama? Bunda mohon kamu fokus. Bunda nggak mau. Ya. Kenapa kita harus menggunakan kertas agar bisa ikut mengurangi jumlah kertas yang ditebang untuk buat kertas itu ya. Berikut apa yang seharusnya
teman Nisa untuk menghemat kertas? Tidak tahu. Nah, ketika membuat sketsa itu harus pakai pensil saja, ya. Kalau bisa dihapus, ya. Jadi hemat kertasnya. Antar pakai pulpen. Kalau membuat sketsa gunakan Itu punya Caca itu Mbak. Ayo boleh. Kamu coba. Tapi aku pensil sehingga ini apa? bisa dihapus Dua. Kalau membuat sketsa hingga bisa dihapus. Sketsanya Gunakan pensil. Jadi tidak perlu membuang kertas ya. Nah, kan pensil. Aja. Gerak itu aku. Awas biar bubar. Sudah. Belum. Sejak bikin jadi es krim ini. Sudah. Es krim ini sudah. Belum, Pak. Ya. Belum, Pak. Belum. Sudah. DS Gaming sopo liu loh. Ora. Lalu sekarang sopo gimana sih? Alien apa? Ini yang dinamakan monster kepala headset. Monster kepala headset. Wah. Hai kayu. Manjat. Sudah. Sudah. Ya, kita lanjutkan yuk. Halaman 6. Belum lah pastinya. 26 kita bahas tentang batu bara. Nah, kita lihat nih. Kita baca sekilas. Batu bara terbentuk dari tumbuhan yang terpendam tahun sisa tumbuhan ini terpendam di rawa gambut mengalami pergeseran kerak bumi sehingga terkubur ke bagian dalam tanah kemudian menjadi batu bara. Batu bara adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti yang sudah dibahas sebelumnya dan dapat digunakan untuk keperluan. Batu bara hasil alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini manfaat bara salah satunya sebagai bahan bakar, sebagai sumber alternatif bahan bakar minyak juga. Batu bara yang mutunya tinggi itu adalah batu bara antrasit namanya atau bitumen dan sejenisnya. Warnanya hitam pekat dan cemerlang ya. Emang dulu kereta api bahan bensinnya itu bara atau Pak? Batu bara atau Pak? Kayu, ada yang kayu malahan. Itu tenaganya tenaga uap namanya. Batu sekarang dulu bara. Dulu itu kereta api lambat banget ya Pak? Cuma Ya, 50. lambat, karena itu pakai kayu bakar keretanya itu. Kayu. Nah, kita lanjutkan ya. Sini berwarna hitam pekat dan cemerlang seperti kaca, serta fisiknya lebih kuat dan kita lihat dulu batu bara memiliki manfaatnya. 1, sebagai bahan bakar. 2, tenaga pembangkit listrik. 3, membantu industri produksi semen dan besi baja ya. Pabrik kertas juga pakai itu ya. Pengolahan aluminium
juga industri farmasi. Farmasi itu obat-obatan, bahan-bahan kimia itu farmasi. Nah, lalu kita kerjakan yang ini. Ada 10 pertanyaan yang salah diberisikan, yang betul di checklist. Sama-sama kita kerjakan. Satu, batu bara berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang mengering di rawa atau di danau. Ayo, ini ada kata-kata mengering ini. Benar, Pak. Benar. Mengering. Benar, Pak. Nah, salah. Yang betul itu dari sisa tumbuhan yang terkubur ya. Terkubur sampai jutaan tahun. Mengering saja. Dirawat itu kan ya, dirawat kemudian terpendam jutaan tahun. Dan ini mengering dulu, sisa tumbuhan mengering. Bukan ya, berikutnya batu bara dalam waktu singkat, salah apa betul? Salah ya, karena butuh jutaan tahun ini. Batu bara dapat menghasilkan listrik, betul. Salah apa betul? Betul. Batu bara dapat menghasilkan listrik, betul, karena bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Batu bara digunakan untuk memasak, bisa enggak? Bisa. Cek Bisa. ya. Batu bara sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia, ya enggak? Ya. Ya. Batu bara adalah bahan bakar fosil, betul enggak? Ya. Betul. Sisa-sisa tumbuhan tadi loh. Pembakaran batu bara menyebabkan polusi udara, ya atau tidak? Ya. Iya, jelas pembakarannya ada polusinya. Jumlah batu bara dapat tambah dalam waktu singkat. Salah. Ya. Batu bara dapat digunakan sebagai bahan bakar produksi semen. Oh ya, baru saja kita baca. Batu bara yang tinggi memiliki warna hitam pekat dan cemerlang. Tadi baru dibaca ya, betul ya. Betul. Ini halaman berapa tadi? 70. Nah. Oke. Lagi. Sudah belum nih? Sudah. Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan. Halaman Siap, Beta siap. Halaman 76. Kita siap. Dalam pemanfaatan yang bijak ini ya. Ini masuk yang atas. Apa ya? Kerjakan ini aja yang bawah. Pemanfaatan daya alam secara bijak. Kita akan dengan semena-mena ya, dengan sebanyak-banyaknya. Tidak bijak. Nah, untuk itu hendaknya kita dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan sebaik-baiknya, dihemat, sehingga bisa mencukupi di masa yang akan datang. Selain itu, cara pengambilan sumber daya alam adalah dilakukan secara bijaksana dan tidak merusak lingkungan. Halaman berikutnya. Berikut ini adalah contoh pengambilan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, harusnya begini ya. Satu, melakukannya tanaman kembali
Jadi ketika sudah di apa namanya tebangin misalnya kapten. buat kertas, tapi harus ditanam lagi pohon yang lain ya. Terus potongannya juga sistem tebang pilih untuk mencegah membunuh diri. Jadi tidak semua langsung ditebang. Pohon yang siap ditebang saja yang ditebang. Pohon yang masih kecil tidak ditebang. Nanti biar jadi besar. Masih anak-anak Terus berikutnya menjaga keseimbangan kalian dengan pemupukan, pembuatan sengkedan, penanaman dengan sistem tumpang sari. Siapa yang tidak paham sengkedan? 5.000 siap terbang ke London. Yo, siapa tidak paham tentang sengkedan? Foto sawah itu di rank. Mesti itu kan berlimbah seperti tangga ya. Itulah apa? Sistem tumpang sari itu gimana? Sistem tumpang sari itu di dalam satu lahan itu ditanami dari beberapa tanaman, tidak hanya satu tanaman. Itu tumpang sari ya. Nah, berikutnya daur ulang sebagai upaya pelestarian lingkungan. Berikutnya lagi menambang bahan galian secara tidak berlebihan. Kalau berlebihan itu namanya eksplorasi. Ya. Lanjutkan berikutnya. Sekarang tanaman obat ini sudah dibahas di videonya Pak Anwar dulu, ya. Berikutnya di halaman 82, silakan ini dilengkapi sendiri. Boleh melihat video yang Pak Anwar sudah share itu ya. Ada 10 tanaman obat. Ada jahe, kunyit, temulawak, apalagi Pesawat Boeing 737 siap berangkat. ada siri, ada sudu, itu kan ini sudah dibahas di videonya Pak. 737 siap. Tidak boleh Nah, ada yang berikutnya lewat Bandara Soekarno-Hatta. halaman 80 sampai sudah baca belum? Kelas dari kemarin sudah ya? Salah. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah berarti sudah petunjuk menyalakan komputer. Ya, ini kemarin sudah dibaca belum? Halaman 89 sudah ya? Oke, halaman 90 sudah. Cara mematikan komputer dengan benar. Nah, sudah ya? Pak. Pak Anwar. Siap untuk pelatih. Ini. Iya nanti tolong. Bisa latihan ya. Iya. Ya, lanjutkan dulu sekarang namanya kamus mini. Jadi ada beberapa istilah yang mungkin kita belum tahu ya. Itu apa maksudnya? Nah, ini dia. Instan. Instan itu langsung, secara langsung, pokoknya cepat gitu namanya instan ya. Instan tuh mati langsung. Langsung dapat minum atau dimakan tanpa dimasak itu juga instan. Rempah. Nah, rempah itu berbagai jenis tanaman yang beraroma seperti pala, cengkeh, lada untuk memberi bau. Ini biasanya di dalam bumbu masakan gitu ya, rempah-rempahnya. Gabah. Gabah itu bulir padi. Jadi beras sebelum digiling itu namanya gabah. Turbin. Kembalian barang. Dengan mau bayar saya? Iya. Iya Pak, aku cuma mau bayar Pak. Ya, nanti saya bayar 2.000 perak. Yang nggak ada baksonya. 5.000 perak yang nggak ada baksonya. Itu aku baru mau. 2.000 saja.
perak. Yang ada baksonya 2.000 perak. Ada es tehnya, yaitu enakan. Tahu bulat seperti bulat-bulat. Kalau ditendang menjadi bulat pusing. Kalau mau jadi anak jangan langsung suka gundul, nanti gundul. Bolanya jadi ngelinding. Tadi sampai turbin air. Turbin air. Turbin kok kayak pesawat, Pak? Turbin, Pak. Iya. Itu kan yang buat berputar, nanti kan turbinnya itu akan memutar generator. Generator menghasilkan listrik. Ini mesin berputar ya. Formalin, apa formalin? Pernah dengar kata-kata formalin? Malin kundang. Malin kundang. Formalin. Ini biasanya untuk mengawetkan ya. Ini bahan pengawet ini. Kalau ada orang pedagang yang jahat, itu bakso itu diawetkan pakai formalin ya, jadinya berbahaya. Makanya sering. Itu apa bisa jadi beneran tuh, Pak? MSG. Siapa yang pernah dengar kata-kata micin? Aku. Garam, Pak. Aku suka, Pak. Garam suka, Pak. Itu tambah 1 11. Penyedap rasa monosodium glutamat atau MSG ini yang sering disebut dengan micin itu MSG itu. Digunakan sebagai penyedap. Generasi micin. Itu ya. Kalau kebanyakan itu menurut apa itu? Pendapat orang-orang ya, opini ya, itu buat otak cerdas ya, itu micin itu. Tapi ya menurut penelitian kita belum tahu. Menurut penelitian Pak Anwar belum tahu. Kalau Pak Anwar sendiri dulu suka itu ngemutin moto apa itu zaman dulu. Tapi aku masako, Pak. Aku masako, Pak. Iya itu masako. Itu ada penyedap rasanya. Enak banget, Pak. Enak banget, Pak. Sama itu. Enak. Pak Nur juga suka dulu. Tapi marahi bodoh, Pak, katanya, Pak. Iya, marahi itu kalau nggak belajar. Kalau belajar ya pinter. Nah, sebuah balok bahan yang dapat dibakar digunakan sebagai bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan nyala api. Itu briketnya. Oke, sekarang berikutnya. Energi listrik banyak, ini rangkuman ya, banyak dibutuhkan oleh banyak orang gitu ya. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaannya. Berikutnya, satu jenis energi dapat berubah menjadi jenis energi lain. Akibat dari perubahannya dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal. Indonesia kaya akan sumber daya alam, misalnya batu bara, minyak bumi, yang banyak digunakan untuk penggunaan. Astagfirullah. Benda yang banyak digunakan yang berbeda dapat menggunakan petunjuk yang diberikan. Ini petunjuk itu sangat penting ya penggunaannya. Poster merupakan gambar atau teks atau gabungan keduanya dengan maksud untuk dipublikasikan dengan tujuan agar orang lain mengikuti ajakan yang terdapat dalam poster. Oke, kita lanjutkan sekarang soal evaluasi. Silakan pensilnya disiapkan. Halaman berapa itu, Pak? Halaman 94. 94. Ya. Ini apa? Sudah ketemu? Sudah. Halaman 94 sudah ketemu ya. Oke. Yuk kita bahas. Nomor 1. Ketersediaan air bersih dan sehat merupakan itu hak, keinginan, kewajiban atau perilaku. Hak. Jadi mendapatkan air itu hak ya. Oke. Hilang. Berikut ini tunjukkan kewajiban menghemat listrik. Coba kewajiban menghemat listrik.
Menyalakan pendingin udara. Yo, kewajiban Mematikan lampu pada siang hari. ya, kewajiban tuh pokoknya bagaimana caranya biar hemat, itu kan mengamatikan. Masuk menyalakan udara, bermain game, tertidur ketika menyalakan televisi. Siapa yang sering ini? Aku. Kamu yang lihat loh. Biasanya Kamu perhatiin sama adikku, Pak. Kurang ajar adikku, Pak. Iya. Pengennya kamu lihat TV, malah kamu yang dilihat TV, itu namanya. Perilaku yang mencerminkan penggunaan energi listrik, yuk. Yang energi listrik yang mana? Ya. Yamu. Kalau ini apa? Air. Ini air kan? Air berarti bukan listrik. Ini air lagi, sudah jelas ini bukan, salah dulu ya. Terus ini mematikan. Ini menggunakan AC sepanjang hari, ini salah. Berarti yang betul Mematikan lampu saat turun. Saat tidur. Saat turun. Saat tidur kok turu. Betul. Bahasa karmanya. Karma. Karma yang mencerminkan kewajiban menghemat energi. Yo, selalu mobil ke sekolah, walaupun sekolahnya dekat, tinggal jalan 2 langkah sudah sampai pakai mobil. Mencuci sepeda menggunakan keran yang mengalir, menggunakan kipas angin mandi. Yo, kira-kira yang mencerminkan kewajiban menghemat energi. Ini selalu, karena ada kata-kata selalu berarti salah. Mandi rendam di bak mandi. Mandi berendam di bak mandi. Habiskan. Aku berendamnya di ember. Aku berendamnya di got, Pak. Mencuci sepeda menggunakan keran yang mengalir, nanti mengalir terus nanti. Nah, berarti tinggal tersisa yang mana? Kasih saya. Kan kipas angin tangan bisa menghemat energi listriknya. Jadi menghemat kipasnya nggak nyala terus, pakai tangan. Berikutnya, berikut petunjuk penggunaan komputer kecuali mana yang bukan komputer. Yo, yang nggak boleh yang mana? Oh, ini masih komputer semua ya. Biarkan ini komputer dalam keadaan menyala jika tidak digunakan. Ini betul. Berarti yang tidak ini. Oke. Berarti yang disilang adalah karena kecuali ya. Jadi yang silang ini. Kalau dipakai dimatikan ya. Ke kamar mandi, Pak. Ya, silahkan. Jam segini masih mau mandi. Pipis. Oh ya. Kebelet juga pipis kamu. Sama cuci muka. Ya. Hola. Selesai publikasi berupa gambar atau teks atau gabungan keduanya dengan maksud dipasang di tempat umum disebut surat. Ayo. Poster. Poster ya, karena di tempat umum pasangnya. Kalau surat itu dikirimkan, kalau stiker itu ditempel. Tempel sini. Kalau kertas kurang itu poster. Oke, sudah selesai halaman 94. Sekarang kita buka halaman berikutnya. Halaman 95. Mukaku kok kayak gitu di situ. Kayak apa? Ya. Bolong. Siapa tuh naik motor tuh?
Itu suara motor ya. Berikutnya, berikut ciri-ciri poster. Yuk. Ciri-ciri poster itu sederhana, betul. Warna. Slogan ringkas, warna, betul. Kecuali berarti kalimatnya panjang. Poster itu kalimatnya pendek, jangan panjang-panjang kalau buat poster kalimatnya ya. Nanti orang bosan. Buat poster kayak cerita sama, nggak mau dilihat itu nanti. Berikut tunjuk penggunaan blender kecuali letakkan blender di tempat lembab, salah betul. Tekan tombol on, hubungkan kabel pada stop kontak, pilih angka 1, 2, 3, 4 sesuai kecepatan yang diinginkan. Ini kalau ada blender berkecepatan, betul ya. Letakkan di tempat yang lembab, ini yang salah ya. Jadi jawabannya adalah kalau bisa tempatnya yang sedang ya. Nah, ini betul ini. Ya, ini betul. Betul, ini betul. Ini enggak. Oke, begitu ya. Berikutnya, sekarang menuju ke IPA-nya. Berikut ini energi gerak kecuali yang mana? Kecuali lagi ya. Kita lihat ya. Menghangatkan ruangan. Ngomong sama ruangan. Ya kelihatan ya. Jawabannya adalah masuk angin menghangatkan ruangan. Angin apa itu? Berikutnya perampatan panas matahari sampai di bumi berlangsung secara dari matahari ke bumi itu tanpa perantara kan? Ini perantaranya zat padat. Kalau ini ya konduksi itu pakai zat padat. Jadi ada perantaranya. Kalau konveksi itu zat cair gas dan gas. Kalau refleksi itu pemantulan. Kalau radiasi perantara. Jadi kalau dari matahari tanpa perantara pakai padat cair gas. Tanpa perantara ya. Jadi jawabannya adalah ya. Listrik digunakan untuk penerangan di jalan dan di rumah-rumah. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi listrik sebagai sumber energi. Ya, untuk penerangan berarti apa? Panas. Kalau enggak dicas. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada blender adalah untuk apa? Blender untuk apa blender? Memanaskan makanan? Adonan kue. Enggak. Melicinkan pakaian? Enggak. Ini setrika. Kalau ini apa ini? Oven atau microwave ya? Kalau ini apa melicinkan pakaian? Setrika. Mencampurkan adonan kak. Mencampurkan adonan ini namanya mixer. Berarti yang betul ini menghancurkan buah dan sayur. Kita menghaluskan. Jawabannya ini. Hati. Hatimu. Menghancurkan hati mantan. Berikutnya.
tentang energi ini. Energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam keluarga itu ya, energi yang sering dipakai dalam kehidupan sehari energi apa? Paling banyak dipakai. Listrik. Berikut ini yang menghasilkan energi gerak kecuali yang tidak menghasilkan adalah mata. Oke. Mata Ini bulan. halaman apa ini? Di Matahari. Mata bulan. halaman 95 ya. Sekarang kita lanjutkan lagi di halaman 96. Nanti sampai halaman 96 ini ya. Tulis. Kamu kok kayak senang sekali hari ini, Mas Alif? Karena hari masih kurang. Karena hari ini adalah hari yang biasa saja. Karena hari ini adalah hari Selasa. Tidak. Hari ini adalah hari Bahan baku pembuat kertas adalah apa ya? Pohon dan minyak, minyak dan daun, pohon dan air dan ilalang. Lah kok hilang? Pohon dan air. Kan pakai campuran air nanti ketika jadi bubur ya, bubur kayunya ya. Berikut ini manfaat tanaman jahe kecuali mengobati masuk angin. Asma masuk angin, mengobati patah tulang loh, bisa patah tulang. Asma tuh kayak Asma itu sesak nafas. Kayak sesak nafas kayak corona, Pak. Saya naik tangga punya asma, Pak. Naik tangga punya asma. Dari batuk, asma, masuk angin bisa ya. Kalau mengobati patah tulang ini belum ya. Ya enggak ya. Saya naik tangga punya asma. Anda sakit hati, Pak. Sakit hati, liver namanya. Ubin kami di merupakan ini Bima Jaya melayani pedagang. Dan bonus Al-Fatihah 7 hari. Anda dan sifat batu bara. Tadi dibahas enggak di dalam? Coba dilihat lagi, ada sifatnya enggak batu bara? Hayati apa non hayati ya? Hayati. Aku pernah dengarnya Hayato, Pak, bukan Hayati, Pak. Hayato. Hayato siapa? Hayati itu kan masuknya hewan, tumbuhan. Hayati itu makhluk hidup, hayati itu. Kalau batu Hayato bara juga makhluk hidup, Pak. Nama batu bara hayati enggak? Nama manusia. Hayati enggak? Batu bara itu. Yang sumber daya alam hayati itu masuknya tumbuhan, hewan itu loh. Kalau batu bara itu hayati enggak? Non hayati dan cecang. Nah, batu bara itu kan masuk bahan tambang ya, walaupun terbuat dari apa namanya satu bahan, tapi kan bukan hayati ya. Berarti non hayati. Hayati itu hidup. Non hayati dan tidak diperbarui. Berikutnya lagi, briket batu bara digunakan untuk
Briket batu bara gunakan untuk apa? Mosok untuk sabun, untuk pewangi pelumas, untuk masak ya. Sumber energi alam yang merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh makhluk hidup adalah sinar matahari. ya, sinar matahari. Kalau batu bara kenapa nggak bisa langsung? Karena harus ditambang dulu. Minyak bumi sama harus ditambang dulu kan? Gas bumi juga sama harus ditambang dulu. Kayaknya nggak bisa langsung, nggak instan. Energi untuk mobil apa ya? Ada mesin, ada bensin, aki atau batu bara. Aki kok aki itu hanya untuk menyalakan lampunya ya. Yang dipakai adalah bensin. Bensin itu apa maksudnya? Maksudnya BBM. BBM-nya ya. Aki itu yang itu penggeraknya ya. Oke ya. Ya, sekarang perilaku menghimpunkan kertas. Di contoh mat kertas. Saya grafik ya hari ini apa sih? Contohnya apa ya? Ribet banget, sumpah. Dengan mendaur ulang kertas. Oke, wah. Sekarang berikutnya, mandi dengan menggunakan shower. Kalau mandi pakai apa? Pakai listrik apa pakai air? Aku pakai keran, Pak. Maksudnya mandinya pakai apa? Mandi listrik apa mandi air? Air. Mandi api, Pak. Mandi api, air ya. Jawabannya adalah air. Masuk mandi api kebakar kamu nanti. Panas merupakan salah satu sumber energi. Energi panas disebut juga dengan energi apa? Energi panas tuh. Cahaya, Pak. Panas kok cahaya. Kalimat. Bing. Kambing. Kalori. Namanya kalor ya. Panas kalor sama ya. Karena kolor. Bukan kolor. Kolor. Kolor hijau. Kolor hijau. Kolor hijau gue genderuwo. Sekali dilawak-lawak ini. Apa itu ketuk-ketuk itu? Kalau hijaunya marahin, marani. Ketuk. Slip. Kalau mandi api, Zeus slip. Enggak. Mandi api di Minecraft pakai fire resistant. Zeus, kotak-kotak Zeus. Perpindahan panas melalui zat perantara, zat padat disebut dengan apa?
Konduksi, konveksi apa? Ayo. Konveksi, konduksi apa radiasi? Konduksi. Konduksi. Diingat-ingat ya, kalau zat padat itu konduksi, kalau cair gas itu konveksi, kalau tanpa perantaran itu namanya radiasi. Jadi ini jawabannya adalah konduksi. Ya. Terakhir, sumber energinya bagi tubuh manusia adalah makanan. Oke. Ini dia. Sudah cukup. Tak kita makan. Nanti kita mati. Selesai ya? Sudah semua? Sudah. Alhamdulillah pembahasan kita hari ini sudah selesai. Untuk tematiknya. Apa itu? Kita bahas besok ya. Cukup ya. Nanti Pak Anwar share yang tertinggal. Assalamualaikum, dadah. Assalamualaikum. Dadah belum sebentar. Assalamualaikum. Yang tadi kita ada pertanyaan enggak sebelum ditutup? Enggak, Assalamualaikum. Atau enggak ada? Kita tutup dulu dengan baca penutup tulis. Enggak ada. Ya, kita tutup dengan baca majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Bukan. Kalau ada kekurangan mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau live dulu, nanti masuk lagi ya. 11 sudah.